kita akan bahas dari pengertian UMKM dulu ya. UMKM adalah usaha yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah, yang dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha, menyimpan aset dan omset tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia atau aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Terus ada kriteria dari UMKM. Yang pertama ada mikro, sumber daya manusianya yaitu kurang dari 4 orang, asetnya itu hingga sampai 50 juta, omset per tahunnya hingga 300 juta per tahun. Yang kedua ada usaha UMKM kecil, yaitu sumber daya manusianya antara 5 sampai hingga 19 orang, asetnya antara 50 juta hingga 500 juta, dan omset per tahunnya 300 juta hingga 2,5 miliar. Dan yang terakhir, yang ketiga menengah, sumber daya manusianya antara 20 hingga 99 orang, asetnya antara 500 juta hingga 10 miliar, dan omset per tahunnya antara 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahunnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu ciri-ciri UMKM. Ciri-ciri UMKM ada 6. Yang pertama, jenis produk atau komoditi yang tidak selalu tetap. Apa yang dijual kepada pelanggan bisa berubah sewaktu-waktu. Kedua, usaha UMKM memiliki tempat beroperasi yang dapat berpindah-pindah jika diperlukan. Dan yang ketiga, sebagian besar usaha tersebut tidak memegang surat izin usaha serta legalitas lain seperti NPWP. Keempat, usaha UMKM belum mempunyai administrasi yang terbilang lengkap, pengelolaan finansial kerap bercampur dengan keuangan pribadi. Dan yang kelima, sumber daya manusia yang bekerja pada usaha UMKM umumnya belum terasa dan matang. Keenam, pelaku usaha umumnya tidak memiliki akses perbankan, tapi beberapa usaha juga sudah ada yang memiliki akses ke lembaga keuangan non-perbankan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi UMKM. Yang pertama, memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat, di mana karena dekat dengan masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, setiap usaha bisa memenuhi berbagai kebutuhan serta permintaan mereka. Yang kedua, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata, di mana dengan perputaran ekonomi yang terus berkembang di antara sela-sela masyarakat, usaha ini juga mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Yang ketiga, membuka peluang dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Usaha-usaha yang berjalan di masyarakat di Indonesia, meskipun berskala mikro kecil ataupun menengah, bisa menyerap para calon pekerja untuk membutuhkan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan devisa Indonesia. Devisa merupakan pendapatan negara dan salah satu faktor signifikan yang ada dalam sistem perekonomian sebuah negara, tak terkecuali Indonesia. Jika nilai devisa tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang sehat dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kelima, atau yang terakhir, mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi kritis. Pada tahun 1997, saat krisis moneter terjadi di negara ini, usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut berhasil menjadi pahlawan karena terus berkembang dan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut juga mampu mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi kritis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan UMKM. Kelebihannya, yang pertama, cepat berinovasi. Usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk mengeksekusi ide-ide baru dan unik. Dengan pasalnya, sistem operasional bisnisnya tidak serumit perusahaan besar. Yang kedua, fokus pada satu bidang. Anda akan lebih mudah dikenal karena produk utama yang dijual. Yang ketiga, mudah dimulai. Salah satu kelemahan usaha berskala besar adalah membutuhkan modal besar. Namun, usaha kecil dan menengah tidak demikian. Dengan modal seadanya, UKM bisa dimulai. Untuk kekurangannya, yang pertama, anggaran operasional terbatas. Jika tak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal dalam mengembangkan bisnis dan terancam gulung tikar. Yang kedua, tenaga ahli minim. UKM biasanya tidak memiliki poin ini, dampaknya hasil produksi tidak bisa optimal dan bisnis sulit berkembang. Yang ketiga, kapasitas produksi sedikit.
Hal ini membuat pelaku bisnis tidak bisa mengambil semua order yang ada, terutama dalam skala besar yang memberikan untung banyak. Yuk kita mulai review ke bakso Wonogiri Mas Bro. Nah ini untuk jalannya. Nah ini tempatnya di Jalan Surya Kencana nomor 73 Pamulang Barat. Nah ini menu yang kita pesen, siomay, es campur, sama mie ayam. Ini enak banget loh. Ini saya akan mereview makanan yaitu mie ayam, yang dimana mie ayam tersebut merupakan salah satu makanan favorit semua masyarakat Indonesia, terlebih khusus kalangan remaja. Untuk tekstur mie-nya sendiri lumayan kenyal dan untuk rasanya juga enak, worth it untuk harga 16.000, dan pokoknya rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin makan mie ayam. Selanjutnya kita akan nge-review somai batagor dulu nih guys, yang ada di Pamulang dengan harga Rp15.000 saja. Kita lihat dulu ya isiannya ada apa aja. Wow, ada somai, ada batagor, ada isiannya semua banyak dengan banyak berbagai macam. Kita cobakan, wow enak sekali nih. Ada telur, ada banyak deh pokoknya isian ini. Rekomen banget untuk kita makan somai batagor yang ada di sini guys. Enak. Nah, kita coba review yuk. Ini es campurnya lengkap banget loh guys. Ada jelinya, ada kelapanya, ada alpukatnya juga. Ini enak banget. Segar, pokoknya ini rekomen banget buat kalian yang mau segar-segar habis pulang kampus. Dengan harga segitu itu worth it sih. Selamat mencoba.